Hai Sobat Fantrak, selain kemarin kita bahas macam-macam galian tambang, yang diantaranya ada galian tambang A, galian tambang B, dan serta galian tambang C. Kali ini kita akan membahas penambangan pasir di sungai. Masih ingatkah Sobat Fantrak, penambangan pasir di sungai termasuk dalam golongan tambang apa? Yap, pasir sungai masuk dalam tambang galian golongan C. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, dan komen agar channel ini terus berkembang. Yang pertama, kita akan bahas apa itu definisi pasir sungai. Jenis pasir sungai adalah salah satu varian pasir yang berasal dari sungai dan memiliki kandungan lumpur lebih sedikit dibanding dengan pasir perkarangan atau pasir pergunungan, yang dimana pasir sungai memiliki kandungan lumpur di antara 3-4%, sedangkan pasir pekarangan atau pasir pegunungan memiliki kandungan lumpur lebih banyak dari 10%. Pasir sungai dapat ditambang langsung dari sungai dan umumnya berupa kikisan batuan gunung yang bersifat keras dan tajam. Oleh sebab itu, jenis pasir sungai adalah pasir yang terkenal akan kekuatannya. Karena pasir sungai memiliki standar spek konstruksi bangunan yang kokoh, pasir sungai mudah didapat dan banyak tersedia di hulu sungai. Hal ini dikarenakan pasir sungai ditambang langsung dari sungai dan relatif masih memiliki jumlah yang cukup besar. Untuk membeli pasir sungai dengan kualitas yang lebih baik, akan lebih baik membeli di kala musim hujan. Alasannya adalah karena saat musim hujan, kualitas pasir tersebut lebih baik. Pasir bersih dan baru turun dari gunung mengikuti aliran air sungai di kala hujan. Akan tetapi, harga yang dipatok pada musim ini juga lebih mahal daripada musim kemarau, karena sulitnya menambang pasir di musim hujan disebabkan kemungkinan faktor banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pembahasan dari fungsi pasir sungai. Fungsi pasir sungai dalam proses pembangunan bermacam-macam. Pasir jenis ini dapat digunakan untuk campuran pembentukan pondasi bangunan maupun digunakan bahan campuran pengecoran. Kegunaan pasir sungai adalah sebagai material yang dapat merekatkan semen. Selain itu, pasir juga dapat dijadikan bahan utama untuk pembuatan batako.
secara lebih terperinci, beberapa kegunaan atau fungsi dari pasir sungai adalah sebagai berikut. 1. Campuran adonan labur pada konstruksi digunakan untuk melekatkan batu bata yang satu dengan yang lainnya. 2. Sebagai bahan campuran plaster di dinding, namun dalam penggunaan pasir sungai tersebut dalam tekstur yang lebih halus. 3. Pemasangan keramik seperti halnya batu bata untuk merekatkan keramik dengan plat lantai atau tanah juga membutuhkan campuran semen dan pasir. 4. Pengerasan jalan. Pada proyek sipil, untuk membuat pengerasan jalan, baik menggunakan penutup berupa beton, paving block, maupun aspal, pasir merupakan salah satu bahan utama yang dibutuhkan sebagai bahan pencampuran perekatnya. 5. Pembuatan beton. Beton merupakan campuran antara semen, agregat kasar, dan halus serta air, di mana agregat halus tersebut dapat kita peroleh dari pasir dan agregat kasar berasal dari batuan. 6. Pembuatan kaca. Meskipun kaca memiliki bentuk yang jauh berbeda dengan pasir, kaca merupakan salah satu materi yang pembuatannya juga menggunakan pasir. Berbagai macam kelebihan dari pasir sungai adalah lebih halus bila dibanding dengan pasir gunung, sehingga hanya membutuhkan satu kali ayaan untuk penggunaannya. Selain itu, pasir sungai juga memiliki kandungan lumpur yang lebih rendah karena secara alami sudah tercuci dalam sungai. Berbagai macam kelebihan dari pasir sungai adalah lebih halus bila dibanding dengan pasir gunung, sehingga hanya membutuhkan satu kali ayaan untuk penggunaannya. Selain itu, pasir sungai juga memiliki kandungan lumpur yang lebih rendah karena secara alami sudah tercuci di dalam sungai. Kelebihan lainnya adalah pasir sungai yang lebih hemat semen dalam aplikasinya di dalam konstruksi. Oh ya sob, pasir dihasilkan dari material vulkanik gunung berapi. Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di Indonesia, sehingga setiap erupsi mengeluarkan material vulkanik berupa pasir dan batuan. Pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi dengan mengeluarkan materi vulkanik sebanyak 1.140 juta meter kubik. Akibatnya, sekitar 23% material yang dikeluarkan memenuhi aliran sungai Gendol. Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Kurang lebih terdapat 129 gunung aktif dan kurang lebih 500 gunung non-aktif. Salah satu gunung aktif yang ada di Pulau Jawa adalah Gunung Merapi, yang terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali, tercatat sejak tahun 1548 dan mengalami erupsi dengan skala besar
terakhir pada akhir bulan November tahun 2010. Erupsi tersebut terjadi beberapa kali selama 3 hari dan memutahkan sekitar 1.140 juta meter kubik material. Pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi dengan mengeluarkan material vulkanik sebanyak 140 juta meter kubik. Akibatnya, sekitar 23% material yang dikeluarkan memenuhi aliran Sungai Gendol. Salah satu gunung aktif yang ada di Pulau Jawa adalah Gunung Merapi, yang terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali. Tercatat sejak tahun 1548 dan mengalami erupsi dengan skala besar terakhir pada akhir bulan November tahun 2010. Erupsi tersebut terjadi beberapa kali selama 3 hari dan memutahkan sekitar 140 juta meter kubik material piroklastik berupa pasir dan batu yang tersebar di seluruh sungai yang berhulu di Merapi. Suplai material vulkanis terbanyak terjadi di Sungai Gendol, yaitu sekitar 33,60 juta meter kubik dan tersebar sejauh 14 km persegi. Sejak erupsi besar yang terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2021, aktivitas Gunung Merapi mengalami peningkatan dan mengeluarkan material vulkanik berupa batuan dan pasir. Adanya aktivitas Gunung Merapi berupa erupsi mengakibatkan terjadinya guguran material, sehingga memberikan dampak pada masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi serta masyarakat di hilir Sungai Gendol. Gunung Merapi memberikan sumbangan bagi pesatnya pembangunan yang terjadi di kedua provinsi tersebut, karena ketersediaan bahan material berupa pasir dan batuan yang merupakan bahan utama pembangunan. Pembangunan properti mendorong meningkatkannya kebutuhan bahan material berupa pasir dan batu sebagai bahan utama, selain semen. Pembangunan properti mendorong meningkatkan kebutuhan bahan material berupa pasir dan batu sebagai bahan utama selain semen. Banyaknya permintaan pasir dan batu mendorong warga masyarakat yang ada di sekitar Gunung Merapi untuk melakukan penambangan pasir. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu Kecamatan Cangkringan, terdapat Sungai Gendol yang dilalui material erupsi Gunung Merapi. Kabupaten Sleman memiliki potensi bahan galian terbesar adalah komoditas pasir dan batu, yaitu 29.471 meter kubik yang tersebar di berbagai sungai yang ada di Kabupaten Sleman. Salah satu sungai yang memiliki pasokan bahan material terbesar adalah Sungai Gendol. Aktivitas penambangan pasir yang terjadi di sekitar Sungai Gendol dalam sehari terdapat 200 sampai 1.000 truk yang mengangkut pasir dan batu. Aktivitas penambangan pasir Merapi yang ada di sekitar Sungai Gendol dilakukan dengan metode tradisional dan modern. Penambangan secara tradisional menggunakan sekop dan cangkul, sedangkan penambangan metode modern menggunakan alat berat berupa eskavator dan beko. Penambangan pasir merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan non-logam yang bertujuan untuk memproduksi material ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah
penggalian di bawah permukaan tanah, baik di lahan ataupun di bawah tanah. Aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non-logam atau bisa disebut pasir yang mempunyai arti ekonomi yang tinggi. Aktivitas penambangan pasir yang ada di sekitar Sungai Gendol dilakukan berkelompok. Untuk menghasilkan satu truk pasir, biasanya masyarakat berkelompok, diantaranya mulai dari 3 sampai 5 orang. Penambangan pasir memulai bekerja pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Aktivitas penambangan pasir yang ada di sekitar Sungai Gendol memiliki dampak positif dan negatif. Penambangan pasir di sekitar Sungai Gendol yaitu hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan penambangan pasir memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau yang bisa disebut PAD melalui pajak retribusi. Pasir sungai merupakan salah satu material bangunan yang memiliki peranan penting dan harus ada di dalam setiap proyek konstruksi. Pasir merupakan butiran di mana ukuran butiran yang halus dan lebih banyak digunakan sebagai campuran plaster di dinding. Dari segi teori, pasir adalah materi agregat berbentuk butiran yang memiliki ukuran 0,625 sampai 2 mm. Bahan utama pembentukan pasir adalah silikon dioksida dan juga ada yang berasal dari batuan kapur. Pasir pun memiliki berbagai macam varian yang berbeda dan karakteristik khusus untuk masing-masing jenis. Varian pasir antara lain adalah pasir pasang pasir. Varian pasir antara lain adalah pasir pasang, pasir beton. Varian pasir antara lain adalah pasir pasang, pasir beton, pasir merah atau yang sering disebut dengan pasir. Varian pasir antara lain adalah pasir pasang, pasir beton, pasir merah atau pasir sering disebut dengan pasir jablot, pasir elot, dan juga pasir sungai. Terima kasih Sobat Fantrak sudah mengikuti penjelasan mengenai pasir sungai dari awal hingga akhir. Semoga Sobat Fantrak tetap fun dan asik selalu.